Memang kalau tidak paham nanti bahaya. Memang bahayanya gini, mana sebetulnya sih seakan-akan mau sok-sok pandai. Karena kita ada orang bilang begini, wah obat itu tidak menjadikan sembuh. Itu yang dengar kan kelihatannya mau sok pinter, mengatakan iya memang, nah, jadi memang obat tidak tapi kan wajib berobat lagi. Itu menjadikan itu menolak. Kalau ditambah tapi itu berarti merusak yang awal. Tidak perlu dikei tapi wajibnya siapa? Wajib berobat, wajib yang gimana? Berarti kalau tidak berobat tidak sembuh. Tidak seperti itu. Berarti obat itu tidak menjadikan sembuh, itu menurut fakta dari keyakinan. Berarti menemukan fakta bahwa obat itu tidak menjadikan sembuh. Tapi kalau orang sakit itu usahanya ya berobat, itu toh. Tapi di dalam hatinya apabila sembuh maupun tidak sembuh ya tetap keyakinannya jangan sampai robah. Sembuh ya obat tidak menjadikan sembuh, tidak sembuh apa lagi. Nah, sebetulnya sama. Mama kita ngomong, wah padahal sudah tak obati kesana kemari sudah dicoba semua dari ini yang itu yang ini yang itu, tapi tetap tidak sembuh. Nah, itu omongan lindur tak. Ya memang kita kan tahu bahwa obat itu tidak bisa menjadikan sembuh. Nah, maka apa? Maka kita biasa tetap berusaha. Sebetulnya tidak berusaha tidak apa-apa sih, mau asal betah kan gue bombong. Nanti dikatakan jabariyah ya enggak. Jadi ada nanti makom itu posisi ya. Makom itu ada makom tajrid, ada makom kasbi. Tajrid boleh, mau kalau sakit tidak berobat tidak masalah, asal tidak menyalahi daripada syariat. Menyalahi tidak apa-apa, karena dia tetap betah dengan sakitnya dan tidak mengeluh sama sekali. Karena sakit itu suatu nikmat yang besar sebetulnya. Karena apa? Dengan adanya sakit maka seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak mengeluh. Berarti kaya wong dikek lara iki kifarah, tebusan. Kan mestine aduh ya eman-eman ke mek lara dikek apa arah kadosane akeh mek to. Tak upamane kaya. Karena apa? Memang keterangan seperti itu dalam syariat. Orang yang sakit itu kalau orang itu sabar tidak mengeluh maka akan terhapuskan dosanya. Ya ngono. Nanti bisa membedakan. Jadi perbuatan taksir hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipegang, ikut ditanam di hati, jangan. Tapi di luar tetap pakai adi. Kalau kita mau membakar ya pakai api. Kalau kita mau memutus ya pakai peso, itu adatnya. Tapi keyakinan jangan sampai meyakini si peso menjadikan terputus atau si api menjadikan terbakar. Itu kita harus paham betul. Ini karena kesalahan dalam bidang ini itu membahayakan sekali. Membahayakan gimana? Karena nanti bisa keluar dari keimanan. Kalau keluar dari keimanan, dia akan kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya sepele, seakan-akan kayak biasa-biasa saja. Tapi keyakinan salah itu sudah menyekutukan Tuhan. Apabila orang meyakini ada taksir selain Allah, itu sudah syirik namanya, menyekutukan Tuhan. Sedangkan menyekutukan Tuhan itu tidak diampuni. Nah, taksir berarti taksir itu mampu pekerjaan yang menjadikan, atau bisa dikatakan taksir itu ijadil mungkin wa idamul mungkin secara bahasa lain. Taksir itu berarti menjadikan mungkin dan meniadakan mungkin. Taksir berarti taksir itu menjadikan, tapi tentunya kita tahu
Karena kok dikasih mungkin biar tidak belandrang. Karena kalau tidak tahu adepannya taksir bahaya. Kan taksir itu mukhotob atau sasarannya adalah mungkin. Maka yang bukan mungkin bukan sasaran taksir. Aujadumah Tuhan itu perbuatan menjadikan, tapi bukan menjadikan yang tidak mungkin. Tetap yang dijadikan namanya mungkin. Ini kan kelihatannya ringan kan, tapi faktanya di luaran sana banyak mulut-mulut yang kelihatannya orang-orang yang ilmiah atau intelektual, bahkan ada yang sok-sok religi. Tuhan itu kan maha kuasa, maha segala-galanya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin itu kalau Tuhan menghendaki masih bisa menjadi mungkin. Nah itu berarti orang tidak kenal Tuhan, tidak kenal taksir. Taksir itu mukhotobnya atau sasarannya adalah mungkin pada sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Mestinya gitu kan. Jadi yang diadakan mesti sing mau ada, yang ditiadakan yang mau tiada. Kalau wajib ndak mau tiada, mustahil ndak mau ada. Sampai ngurup ke lampu yang menyala atau lampu yang mati. Ngurup ke lampu sing murup apa lampu sing mati, kan dipikir dewe. Itu sebuah contoh. Kita itu menyalakan lampu, kira lampunya yang mati apa lampu yang murup. Jadi mestinya ada mengatakan yang murup, lampu murup kok diurup ke. Itu baik, seakan-akan berarti berarti murup itu digandengkan dengan perkara yang tidak mungkin lah. Berarti suatu yang ada kok diadakan lagi, berarti namanya tahsilul hasil. Jadi menjadikan sesuatu yang ada. Mestinya kan yang menjadikan sesuatu yang dari tidak ada terus menjadi ada, bukan suatu yang ada. Nah, ada ndak usah dijadikan. Kira-kira kita membuat minuman atau itu wedang teh, minuman teh itu minuman sudah ada apa belum? Bikin mestinya belum kan? Nah sudah ada, bikin wedang. Oh ya nggodok wedang mati godok. Mestinya godok kayu. Nah seperti itu. Lah terus berarti yang menyalakan lampu yang mati dong. Kira-kira kayak mau bener juga. Mati kan, mati dinyalakan nggak bisa, lampu nggak mati ya nggak bisa dinyalakan, dibuang di tempat sampah. Jadi yang dinyalakan itu bukan lampu yang nyala, juga bukan lampu yang mati, tetap lampu yang mau menyala dan mau mati. Itu lampu yang normal, gampangnya seperti itu. Itu berarti yang dinyalakan. Sampai ngurup ke lampu mesti mana? Mati ya ora pak durupke dua. Nek wis murup masa sudah nyala kok mau dinyalakan lagi, namanya tahsilul hasil. Sama juga bohong, ini sudah nyala, coba salahkan bahar aku yang kepong kendero, lampu sudah nyala kok suruh nyalakan, gimana? Orang kan katanya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin kender. Amin ya. Asli. Itu dumah Allah Ta'ala mampu segala-galanya, maha kuasa, tiada yang tidak mungkin. Atau suatu yang mungkin, kalau suatu yang tidak mungkin, kalau Tuhan menghendaki bisa jadi mungkin. Itu berarti keliru namanya. Sesuatu yang tidak mungkin seterusnya tidak mungkin, tidak akan berubah jadi mungkin. Mungkin ini bisa disifati dengan jaiz. Mungkin dengan jaiz itu sebetulnya maknanya sama. Jaiz ya mayasihu wujuduhu adamuhu, si mungkin ya mayasihu wujuduhu wa adamuhu. Dan sah tiadanya, si mungkin juga maknanya sah, perkara yang sah adanya dan sah tiadanya. Sama kan? Lah bedanya apa? Itu nanti kelas ke depan lagi. Mungkin dan jaiz itu bedanya apa sih? Nah, di PR dibahas dewe.
Jadi makna sama tapi berbeda di dalam perkaranya. Nah, kalau jais itu perkaranya apa, mungkin perkaranya apa, engkau dibahas setelah ini. Yang penting bahwa yang taksir itu mampu menjadikan. Berarti taksir itu menjadikan perbuatan yang menjadikan, namanya taksir, yang tidak butuh dengan alat, tidak butuh dengan apapun. Nah, nanti kita seleksi bagaimana cara membatalkan. Nanti kita mengajak berpikir, kata ustadznya Tuhan bikin tidak dengan bahan. Nah, tapi kan itu kan di dalam syariatnya atau nasnya itu kan, dalam naklinya itu bahwa katanya manusia atau Nabi Adam itu diciptakan dari bahannya tanah. Itu kan batalnya gimana? Atau si malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Si jin diciptakan dari api. Nah, sampan diciptakan dari air mani buat tubuh. Ya, ciptakan dari air mani, dicampur air mani, bercampurnya. Nah, nanti di Qurannya ada gumpalan dan sebagainya. Itu nanti dibatalkan karena tentunya bahwa Tuhan itu penciptaan yang mampu itu tentunya tidak butuh dengan bahan. Kalau dengan bahan berarti menunjukkan tidak mampu. Itu berarti taksir. Jadi semua taksir pun sampai melihat selain Allah itu nanti diingat-ingat di dalam hati, lah taksiro. Enak sampai kau sing biasa wedi lewat kuburan kon medi kuntilanak napa ke wis ra wedi suwe nang ngaji tauhid. Lah taksiro ora mlayu. Upamane, tapi insya Allah kalau paham ndak dengan apapun sing aran jin, setan, rayangan kabeh iki bukan Tuhan, lah taksiro. Nah, jadi semua kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Orang urusannya dengan jin, orang setan. Memang kita kadang-kadang kan bahayanya kalau meyakini bahwa orang itu bisanya terjadi maksiat, hakikatnya maksiat itu karena digoda atau dengan godaan setan, atau bisanya ini dengan bantuan ini, tidak seperti itu. Ya, karena nanti ada sesuatu bisa mengaruhi daripada kehendak Allah, tidak sama sekali. Berarti sama sekali yang mampu Allah dan yang selain Allah itu tidak mampu dan sama sekali tidak punya unsur apapun. Ini yang perlu diteliti di dalam pemikiran. Dudu diteliti utik-utik bukan no. Utik-utik kayak nanti jadi adat, nanti tidak temu. Seperti umpama dalam indikasi atau komposisi sebuah obat, ini paracetamol upamanya itu apa untuk penurun panas dan sebagainya. Itu kan itu jangan sampai punya keyakinan bahwa si paracetamol itu ada unsur atau indikasi komposisi sing hakikatnya kok bisa menurunkan panas, tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, itu karena kuat, itu karena imun mau kui. Sing imunnya kuat mati ya kena, sing imunnya lemah urip terus wis kaki kanker mati. Penyakit akeh tapi tidak mati, sing sehat mati kena kan. Itu kan nanti kita akan bicara hakikat, fakta, bukan bicara adat. Adat itu sebuah gandengan, karena kalau kita tidak memahami akli, tidak menggunakan akal, itu tidak bisa menemukan pelaku sebenarnya. Nah, kalau dengan selain akal nanti akan menemukan pelaku yang tidak sebenarnya. Taunya yang bikin penyakit adalah penyakit. Karena ada penyakit menular kalau tidak tahu hakikat. Padahal tidak ada penyakit menular, tidak ada sama sekali. Karena tidak ada penyakit bisa bikin penyakit. Tetap penyakit yang bikin yang mampu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan juga Allah. Yang bikin sakit ya bikin sembuh. Yang bikin sembuh bikin sakit. Yang bikin kenyang bikin perutnya terus gitu. Yang bikin gerak, yang bikin yang digerakkan. Tangan kanan gerak. Jangan sampai berani-berani mengatakan saya bisa menggerakkan tangan. Tidak boleh dalam hakikatnya loh keyakinan. Karena kenapa kok tidak menggerakkan tangan? Karena saya tidak menciptakan tangan. Yang menggerakkan adalah yang menciptakan. Karena gerak dan tangannya itu tidak bisa berpisah. Nah, jadi
Allah menciptakan tangan yang gerak, Allah menciptakan tangan yang diam. Nah, ini namanya perbuatan taksir, nanti ditelusur terus harus diulang-ulang biar betul-betul mantap di dalam hati, walaupun kita tetap kalau lapar cari nasi, kalau mau ngecus rokok cari api dan sebagainya, tapi tetap keyakinannya tidak seperti itu. Tapi juga enggak orang yang keyakinannya kuat nanti kebal juga seperti itu, enggak. Itu orang keliru, bodoh. Dalam ilmu adat tidak bisa membedakan mana yang akli dan mana yang ati. Oh, ini ahli tauhid mestinya kalau sudah dibakar sudah tidak terasa panas. Wah, ini ahli tauhid kebal. Pahamnya seperti itu banyak. Orang itu kalau yakin benar-benar bahwa api tidak menjadikan, maka pegang api itu tidak panas sama sekali. Itu goblok namanya. Jadi dibentur-benturkan antara adat dan akal, itu merusak pengetahuan. Karena ada tempatnya sendiri, di tempat-tempat mana akli, mana ati dan sebagainya, tidak boleh dicampur. Kalau adatnya seperti itu, tidak bisa aku yakin bahwa kalau keyakinan saya kok yakin api tidak menjadikan panas, terus saya pegang api tidak panas, tidak seperti itu. Nanti keyakinan saya bisa bikin dingin api, bahaya kan? Tidak mengaruhi. Sama Pak yakin bagus doang, tidak ikut keyakinan sampean, tidak sama sekali. Orang kok wah kayak wong yakin tak gawe ra padem tidak tak bikin panas wong itu yakin kok. Ndak, nanti tidak seperti itu.